Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marco Colin dan di sini kita bakalan membuat inheritance tapi dengan codingan ya teman-teman. Jadi ini merupakan part kedua setelah video yang konsep ya untuk bagian inheritance. Nah, jadi yaudah kita bakalan balik lagi ke yang bagian extract kali draw. Nah, di sini hasil coret-coretan kita di video sebelumnya ya teman-teman. Kita bakalan membuat ini menjadi kenyataannya. Ya udah berarti di sini kita aku udah siapin sih template-nya. Jadi ada main, ada models, ada package model. Sini ada tiga kelasnya. Nah di animal di sini ya udah kita ikutin untuk atributnya ya. Nah paling karena ini kita berbeda package, jadi kita bakalan kasih akses modifier public ya teman-teman. Karena ya udah beda package aja. Kalau kita pakai default, dia nggak bakalan bisa ke akses di beda package. Ya udah di sini kita bakalan kasih public string name. Dan di sini public integer age. Oh ya, untuk akses modifier public ini teman-teman pakai ketiga cuman untuk inheritance ya teman-teman. Ketika teman-teman nanti memakai yang namanya encapsulation, teman-teman harus pastikan pakai private dan menggunakan get register. Tapi di bagian video ini kita tidak bakalan menggunakan encapsulation ya teman-teman. Kita bakalan fokus ke inheritance aja. Nah, yaudah di sini kita ada atribut name sama age ya teman-teman. Jadi di sini kita kurang apa? Kita kurang yang namanya konstruktor yang berguna untuk inisialisasi nantinya. Yaudah, di sini kita bisa pakai shortcut yang namanya Alt Shift SO. Nah, shortcut ini untuk ngebuat konstruktor ya teman-teman. Jadi shortcut ini sangat berguna dan teman-teman harus bisa pakai. Jadi di sini tekan generate aja dan otomatis kebuat nih. Nah, berarti si parent kelasnya kita udah selesai buat. Udah kayak gini aja. Terus kita bakalan move on ke bagian birth. Nah, birth ini ya udah kita bakalan extends animal. Nah, di sini kita lihat dulu atributnya ada apa yang berbeda. Nah, khusus birth, mari kita nggak usah kasih atribut yang unik ya, teman-teman. Jadi ya udah langsung extends aja. Di sini kita langsung buat konstruktornya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen kasih atribut yang unik, nanti paling aku contohinnya di bagian doc aja ya. Nah, di sini kita hover aja, lalu add constructor. Nah, yaudah kita bakalan ke doc. Di sini kita bakalan extends animal. Sorry. Nah, di sini kita bakalan kasih atribut uniknya yaitu string tail type. Ya, kita bakalan public string tail type. Nah, di sini kita alt shift SO lagi untuk membuat si konstruktornya. Nah, di sini paling teman-teman perhatikan di bagian animalnya di sini supernya kosong ya. Dan tiba-tiba ternyata di bagian doc-nya ini ada isi gitu. Nah, ini keyword super ini gunanya apa? Intinya untuk mengambil atribut dari parent kelasnya ya, teman-teman. Nah, di animal ini kan kita tidak ada parent class. Nah, makanya supernya kosong. Jadi, super ini boleh dihapus. Atau dibiarin aja juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, sedangkan di bagian doc ini kita ada extend animal ya. Supaya kita bisa mengambil atributnya dari parent class, kita pakai super. Nah, kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, ya udah berarti kita udah selesai untuk inheritance kayak gitu aja. Paling untuk metodenya kita nanti aja ya, karena kita bakalan contohin untuk atributnya dulu. Nah, di bagian main ini kita declare aja doc doc sama dengan new doc. Nah, di sini kita import dulu karena beda package. Control spasi aja, lalu kita enter. Nah, yaudah di sini kita declare di sini diminta name, age sama tail type. Ya udah berarti kita kasih aja misalkan di sini Stephen. Lalu kita kasih double dan di sini kita tail type-nya kita kasih aja zigzag deh misalkan. Anggap aja bener ya. Nah, teman-teman perhatikan di bagian kelas doc ini. Kita tidak ada public string name kan di sini. Iya kan? Tapi kita extend dari animal kan. Nah, di sini ya udah kita bisa doc titik name kayak gini. Misalkan kita kasih aja namanya Colin. Nah, kita coba sisal doc titik name. Nah, ini langsung keubah jadi Colin. Padahal pada saat kita declare di awal namanya masih Stephen. Kita coba buktiin di sini ya. Jadi kita declare kita print dulu sebelum jadi diganti ya. Ya, berarti Stephen lalu setelah kita ganti bakalan jadi Colin.
Nah, di sini adalah bukti teman-teman inheritance-nya ada ya. Jadi di doc walaupun tidak ada name, tetap bisa dipanggil. Nah, ya udah berarti di sini kita bakalan coba pasangin atribut ya teman-teman. Misalkan di sini kita kasih aja public void bersuara. ISO aja. Nah, di sini this name itu kita panggil dari si PR-nya, ambil dari PR-nya kita harus kasih this titik name ya teman-teman ya. Di sini kita ya udah sedang bersuara. Nah, otomatis kalau kita declare metode bersuara ini di parent class, berarti di bagian child-nya juga bakalan dapat metode bersuara ini. Tapi teman-teman lihat ya, di sini tidak ada metode bersuara dan di doc-nya juga tidak ada metode bersuara. Cuman ada di parent-nya aja. Tapi kita bisa doc titik titik bersuara. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa memanggil metode bersuaranya ya, walaupun di sini tidak ada dituliskan metode bersuara. Kita cuma pakai extend aja. Nah, di situ adalah bukti kita bisa memanggil metode kelas dari parent class-nya. Nah, sekarang untuk penjelasan inheritance kayak gitu aja. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke bagian child class-nya di mana kita declare yang unik ya. Di mana doc di sini ada kasih tail tab ya. Ya udah di sini seperti biasa doc tail tab bisa diakses dong. Nah, di sini bisa diakses kan. Misalkan lurus kayak gini. Nah, ini bisa diakses ya teman-teman. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita pakai bird? Misalkan new bird kita kasih aja di sini berarti burung lalu 10, 20. Nah, ini kita import aja dulu di kontrol spasi aja lalu import modelsnya. Nah, di sini kita bakalan coba akses si tail tab-nya. Nah, di sini tidak bakalan bisa ya teman-teman, misalkan aku ganti lurus juga. Nah, di sini tidak akan bisa ya teman-teman karena tail tab itu cuman ada di bagian dock-nya aja. Tapi ya udah berarti sisanya yang lain kita bisa akses kayak bird name kita bisa akses nih. Lalu bird titik bersuara juga kita bisa akses. Misalkan name-nya kita ganti jadi burung baru. Nah, di sini. Nah, palingan untuk contoh inheritance implementasinya kayak gitu ya untuk di codingan. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti dan love you all.